kelola sikap kita. Supaya kita punya kecerdasan sikap, maka kita perlu punya perspektif yang tepat, yang benar. Perlu punya sudut pandang yang benar. Nah, saudaraku, kalau kita, saudara, ada dalam posisi manusia kita, maka yang sering terjadi adalah cara pandang kita tidak tepat. Cara pandang kita keliru. Seringkali yang adalah asumsi-asumsi. Dan kita harus jujur bahwa kebanyakan asumsi kita tidak tepat, bukan? Tapi kalau kita ada dalam posisinya Tuhan, berarti saudara kita ada dalam sudut pandangnya Tuhan, maka kita punya sudut pandang yang akurat. Kita punya sudut pandang yang tepat. Iya kan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penting sekali di masa-masa sulit, kita punya sudut pandang yang benar. Seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Yusuf bertahan dalam penderitaan. Dia sabar dan menahan semua penderitaan. Oleh karena dia punya sudut pandang yang tepat. Dia bisa, saudaraku, menjadi seperti yang Tuhan tetapkan dan rancangkan dalam kehidupannya. Saya yakin oleh karena sikapnya yang luar biasa. Sikapnya yang positif ini yang membuat dia mampu melewati masa-masa yang sulit. Sampai akhirnya dia menjadi petinggi dalam kerajaan Mesir. Di istilah Firaun. Yusuf punya alasan untuk bukan hanya sekedar memarahi saudara-saudaranya, tetapi menjebloskan ke dalam penjara, bahkan membunuh saudara-saudaranya. Karena mereka telah memperlakukan dia dengan jahat. Tetapi itu tidak dilakukan Yusuf. Saya yakin bukan karena saudara Yusuf itu sudah jadi Perdana Menteri atau sudah jadi petinggi di Mesir atau sudah jadi orang kedua daripada Raja Firaun. Barulah Yusuf punya perspektif itu. Saya yakin pada saat dia melewati masa-masa yang sulit, dia sudah punya perspektif yang benar. Dia bilang begini sama saudara-saudaranya. Ya, kamu memang punya rancangan yang jahat buat aku. Tetapi Tuhan merancang hal yang baik. Dan Yusuf tidak hanya bilang hal yang baik buat dia. Tetapi Tuhan telah merancang hal yang baik buat saudaranya. Buat orang tuanya. Buat bangsa Israel. Dan keturunan daripada bangsa Israel. Wow, luar biasa. Saya yakin karena perspektif yang benar ini, saudara. Yusuf bertahan melewati masa-masa yang sulit. Dia sabar menanggung penderitaan. Kenapa? Karena dia punya perspektif yang benar. Saudara, perspektif yang benar akan menjaga saudara tetap bersyukur, tetap enjoy, tetap sabar dalam masa-masa yang sulit, masa-masa yang menyakitkan. Karena saudara tahu Tuhan punya rancangan yang sungguh amat baik di balik semua itu. Maka saudara akan bersuka cita, saudara akan berbahagia, saudara akan bersyukur. Karena di balik ujian itu Tuhan berkata, berbahagialah engkau. Kenapa? Karena akan ada sesuatu yang luar biasa. Dikatakan akan ada buah-buah. Akan ada, saudaraku, berkat-berkat spesial. Akan ada hal-hal yang tak terduga. Akan ada promosi terjadi dalam hidupmu. Ketika, saudaraku, engkau dapat menyikapi semua keadaan yang sulit, semua keadaan yang buruk dengan pengucapan syukur. Puji Tuhan. Saya kutip Eleanor Roosevelt yang mengatakan seperti ini. You can change often your circumstances by changing your attitude. Kamu dapat mengubah keadaan-keadaan yang terjadi di sekitarmu hanya dengan mengubah sikap. Dengan mengubah sikap kita. Keadaan-keadaan yang sulit, keadaan-keadaan yang sukar, keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan, yang terjadi di sekitar kita. Itu mampu kita hadapi.
dengan sukacita. Kenapa? Karena perspektif kita yang benar. Sama seperti Asaf. Di dalam Mazmur 73 dicatat, Asaf sempat mengeluh. Sempat bersungut-sungut. Dia bilang begini, kenapa sih aku mengalami semua keadaan yang sakit, keadaan yang suka dan sulit. Aku tidak mengalami keadaan yang baik. Sementara mereka yang menentang Tuhan, hidupnya jahat, mereka yang hidupnya memberontak dengan Tuhan. Orang-orang fasik itu, orang yang sombong itu, kok hidupnya mujur, tubuhnya gemuk, kelihatannya sehat, apapun yang mereka kerjakan berhasil. Mereka berlimpah-limpah. Tapi kenapa hidupku? Kenapa aku? Kata Tuhan, Tuhan itu berbuat baik kepada orang yang bersih hatinya yang tulus. Tapi kenapa aku jaga hatiku bersih? Aku hidupnya tulus. Tapi kenapa kok aku tidak mengalami keadaan yang baik? Saudara, Asaf mengungkapkan hal seperti itu kepada Tuhan. Mungkin kita juga pernah lakukan seperti itu, bukan? Sampai dikatakan, aku masuk ke hadirat-Mu. Sampai aku berjumpa dengan Tuhan. Kuncinya saudara, kalau saudara mau punya perspektif yang benar, perspektif yang tepat, perspektif yang positif, engkau harus ada pada posisinya Tuhan. Ya. Ini harus engkau lakukan. Datang ke hadiratnya, jumpai Tuhan. Saudara, ibarat begini saudara ya, kalau kita ada pada posisi rendah maka ya cara pandang kita terbatas. Kita melihat semuanya besar. Tapi ketika kita naik ke ketinggian pesawat ya, semakin tinggi, maka kita melihat yang di bawah kita semakin apa? Semakin kecil. Iya kan? Semakin ke atas, maka yang tadinya besar semakin kabur, saudara. Nah, Tuhan ada di tempat yang maha tinggi, bukan? Tuhan mau kita masuk dalam dimensi supranatural. Ketika kita ada pada posisinya Tuhan, maka saudara, masalah-masalah yang kelihatannya besar, gunung yang kelihatannya besar, ya, masalah yang kelihatannya seperti raksasa di hadapan kita, menjadi mengecil, bahkan tidak kelihatan. Karena saudara kita ada pada posisi yang tinggi bersama Tuhan kita. Haleluya. Itulah sebabnya jemaat Tuhan, cintailah hadirat Tuhan. Masuklah dalam hadirat Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dapatkan isi hati Tuhan, saudara. Izinkan Tuhan bicara. Izinkan Tuhan menaruh remanya di dalam diri saudara. Izinkan Tuhan menyingkapkan firman-Nya kepada saudara. Semakin saudara dapatkan itu dari Tuhan, maka apapun masalah yang sedang hadapi saat ini, entah itu masalah pernikahan, dalam keluarga saudara, sedang punya masalah dengan anak-anakmu. Anak-anakmu juga sedang menghadapi masalah-masalah yang sulit. Engkau sedang punya masalah keuangan, pekerjaan, bisnis, atau masalah di area kesehatan, apapun masalahmu, saya beritahu. Ketika engkau dalam posisinya Tuhan, engkau akan bilang, Tuhan, wow, dahsyat. Engkau sanggup Tuhan melakukan segala perkara. Tuhan, engkau selalu punya cara. Tidak ada yang mustahil bagi engkau Tuhan. Aku percaya Tuhan, engkau pasti menolong aku. Aku percaya engkau pasti punya cara. Aku percaya engkau pasti buka pintu-pintu bagiku. Aku percaya sumber-sumber itu pasti mengalir dalam hidupku. Kenapa engkau percaya? Karena engkau ada pada posisinya Tuhan. Engkau punya cara pandangnya ya Tuhan. Ketika engkau punya cara pandangnya Tuhan, engkau hidup dengan iman, engkau berjalan dengan iman. Maka saya beritahu, ketika engkau hidup dengan iman, berjalan dengan iman, Yesus berkata kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan.